Jadi teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana tutorial mengakses website si doi melalui laptop. Langkah yang pertama, kita bisa membuka dulu Chrome atau browser, atau kita juga bisa menggunakan Mozilla. Dalam video ini saya menggunakan aplikasi Chrome. Jadi kita langsung saja mengakses linknya, yaitu sidoi Dukcapil Palangkaraya. Kalau sudah, kita bisa klik untuk login. Kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa buat akun terlebih dahulu ya. Caranya dengan mengklik di bagian menu daftar di sini. Nanti teman-teman tinggal ikuti arahan yang ada di websitenya saja. Karena di sini saya menggunakan akun kakak saya ya. Karena saya masih belum punya akun, jadi saya pinjam dulu punya kakak saya sebentar, supaya teman-teman bisa paham. Di sini saya sudah login ke akun kakak saya. Contoh bagaimana kalau kita mau membuat KTP. Di sini kita bisa klik pemberkasan online, klik. Kalau teman-teman mau buat kartu keluarga, teman-teman bisa klik di menu kartu keluarga atau menu lainnya. Anggap saja kita mau buat KTP yang baru ya, jadi kita klik di menu baru. Kalau sudah, teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa menginput data-data kita. Caranya adalah dengan tambah data. Nah, di sini kita klik di jenis permohonan. Karena kita tadi mau buat KTP, jadi kita klik cetak baru KTP. Kalau teman-teman mau mengubah status atau menambah alamat, teman-teman bisa klik di perubahan elemen KTP. Di sini kita bisa masukkan nomor kartu keluarga di nomor telepon, kemudian detail di situ tulis aja membuat KTP baru. Kemudian kita bisa upload file kartu keluarga kita yang sudah ada sebelumnya dengan format PDF. Kemudian ini kita menu yang kalau kita mau buat pembaruan data, atau misalnya KTP kita hilang karena kita mau buat KTP baru, jadi menu yang file KTP lama kita lewati. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Nanti setelah itu kita akan mendapat nomor pendaftaran. Setelah kita dapat nomor pendaftaran, kita bisa bawa nomor pendaftaran itu ke Dinas Dukcapil setempat, kemudian kepada petugas bahwa kita sudah melakukan pendaftaran online. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kita tinggal mengikuti sesuai arahan dari petugas Dinas Dukcapil. Baik, di sini saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial penggunaan aplikasi Dana atau dompet digital. Jadi pertama-tama kawan-kawan harus menginstal aplikasi Dana terlebih dahulu. Caranya dengan mencari di Play Store, tambah ketik dulu di pencarian Dana, terus di bagian install, kawan-kawan pencet, tunggu sampai aplikasinya terunduh sampai 100%. Setelah itu kawan-kawan masuk membuka aplikasi tersebut, dan kalau misalkan kawan-kawan sudah punya akun Dana, kawan-kawan bisa masukkan nomor handphone yang pernah teman-teman masuki ke dalam aplikasi Dana tersebut. Tapi apabila baru memiliki akun atau baru menginstal Dana, jadi kawan-kawan harus
bisa bergabung terlebih dahulu atau membuat akun baru. Jadi di aplikasi Dana ini banyak sangat banyak verifikasi yang diperlukan seperti PIN dan verifikasi wajah. Untuk kawan-kawan yang ingin memakai aplikasi Dana ini sangat bagus ya, karena tingkat keamanannya sangat baik. Nah, di dalam menu Dana tersebut pun banyak seperti pindai, kirim, meminta, dan isi ulang saldo, dan banyak lagi seperti bayar token listrik, isi pulsa, top up segala macam, beli makanan. Jadi aplikasi Dana ini sangat berguna untuk kegiatan kita sehari-hari. Singkatnya, e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet. Nah, kali ini aku mau bahas 7 kategori e-commerce. Wah, ada banyak ya. Apa aja sih kategorinya? Yang pertama, ada B2B atau business to business. Kedua, B2C, business to consumer. Ada C2C, consumer to consumer, C2B, consumer to business, B2G, business to government, C2G, consumer to government, lalu ada O2O, online to offline. Lalu, apa sih maksud dari 7 kategori e-commerce tadi? Nah, aku bakal jelasin singkat ya tentang 7 kategori e-commerce tadi. Yang pertama adalah B2B atau business to business. B2B adalah transaksi di mana produk suatu perusahaan akan khusus dijual kepada pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Lalu selanjutnya adalah business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Lalu ada C2C atau consumer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Selanjutnya adalah C2B atau consumer to business, adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya ke perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah B2G atau business to government, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasional dan proyek pemerintah. Selanjutnya adalah C2G atau consumer to government, merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Lalu yang terakhir adalah O2O atau online to offline, adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online atau offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja ke toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Nah, kali ini kita akan membahas keuntungan dari e-commerce. Apa aja sih keuntungannya? Pertama, ada mencari produk lebih cepat, biaya terjangkau, menghemat waktu, dan tidak ada batasan geografis. Mencari produk lebih cepat dengan adanya toko online atau e-commerce ini
Pelanggan Anda tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mencari produk yang mereka inginkan. Hanya dengan menuliskan nama produk tersebut di kotak pencarian, mencari produk yang spesifik bukan lagi menjadi masalah. Selanjutnya adalah biaya lebih terjangkau. Salah satu aspek yang menonjol pada bisnis e-commerce adalah harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena bisnis e-commerce tidak membutuhkan toko fisik. Dengan kata lain, Anda dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun ataupun menyewa toko. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Terkadang banyak orang yang rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk membeli produk di toko fisik tertentu. Alasannya bisa berbagai macam, namun alasan yang paling umum mengenai hal ini adalah produk tersebut tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dengan adanya e-commerce, mereka dapat mengunjungi toko yang sama secara virtual hanya dengan beberapa klik saja. Selanjutnya adalah tidak ada batasan geografis. Memiliki toko fisik artinya Anda akan terbatas pada wilayah tertentu. Dengan memiliki website e-commerce, Anda dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan geografis. Selain itu, semakin maraknya perangkat mobile juga memungkinkan Anda untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen. Kesimpulan, e-commerce memiliki potensi yang tinggi di era modern sekarang. Siapapun bisa mencoba memulai bisnis ini dengan biaya yang sedikit, namun memiliki potensi yang sangat besar. Untuk saat ini, itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semangat buat kalian yang ingin mencoba berbisnis e-commerce. Sampai jumpa!